Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Romadoni, NIM 20225301, kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2, yaitu membandingkan jurnal internasional tentang COVID. Pada jurnal yang pertama yaitu Audit Tata Kelola Teknologi Informasi pada Perusahaan menggunakan domain DSS dan MEA Kerangka Kerja COVID 2019, studi kasus Fakultas Teknik Undip. Yang pertama yaitu perencanaan. Tahap perencanaan ini meliputi studi literatur, contoh kasus, dan identifikasi bahan. Untuk memahami tata kelola TI melalui COVID 2019, khususnya pada domain TSS, Deliver, Service and Support, dan MEA, Monitor, Evaluation and Assess. Tahap ini bertujuan menyelaraskan strategi fakultas dengan tujuan TI guna mengoptimalkan dukungan terhadap proses pengajaran dan administrasi. Terdapat poin-poin audit, yaitu yang pertama, fokus audit. Audit TI menilai apakah solusi TI yang diterapkan sesuai dengan tujuan fakultas dan sasaran COVID 2019. B. Kinerja sistem saat ini. Tingkat kapabilitas saat ini untuk domain DSS dan MEA berada di level 1 performance dengan rata-rata 36%. Ini menunjukkan bahwa meskipun fakultas mencapai fungsi dasar, proses yang ada masih belum lengkap atau kurang terorganisir. C. Jaringan. Sistem yang ada sebagian besar beroperasi dengan model TI internal, di mana teknologi dan layanan dikelola secara internal menggunakan metode agile. D. Provider. Dokumen ini tidak menyebutkan penyedia eksternal pada secara spesifik yang menunjukkan ketergantungan pada infrastruktur TI internasional untuk operasional. Yaitu yang selanjutnya, poin-poin audit dalam dokumentasi. Dokumentasi rinci tentang alur kerja, desain, dan sasaran manajemen membantu menetapkan tingkat prioritas, mengidentifikasi kesenjangan kapabilitas, dan menyusun peningkatan di masa mendatang. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan, mengikuti pendekatan terstruktur urut domain DSS dan MEA. Pada gambar di sini, tabel 2 yaitu nilai prioritas sementara pada manajemen objektif DSA 01. Yang kedua yaitu tabel 4, simpulan nilai prioritas akhir pada manajemen objektif DSS. Dan untuk gambar selanjutnya yaitu nilai kesenjangan pada fakultas teknik, yang yaitu banyak yang tercapai. Untuk rekomendasi yaitu meningkatkan kelengkapan proses, mengembangkan prosedur yang lebih terstruktur untuk meningkatkan penilaian level 1 dalam area utama DSS dan MEA. B. Peningkatan kapabilitas. Rekomendasi yang diberikan untuk sasaran manajemen DSS dan MEA tertentu yang belum mencapai level target, termasuk standarisasi proses dan pemantauan kinerja secara rutin. C. Peningkatan strategis. Integrasi lebih lanjut terhadap aset TI disarankan untuk mendukung keberlangsungan operasional dan meningkatkan manajemen keamanan di fakultas. Pada jurnal yang kedua yaitu Analysis of IT Governance COVID-50 Case Study Ministry of Religious Affairs of Batam. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan ini melibatkan pengembangan tata kelola TI untuk mendukung layanan publik di kantor Kementerian Agama Kota Batam. Penggunaan kerangka kerja COVID-50 ditunjukkan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memantau penerapan TI, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta selaras dengan rencana strategi kementerian. Tujuan utama adalah memastikan layanan berbasis TI sesuai dengan standar dan harapan pelayanan publik. Dan selanjutnya yaitu poin-poin audit. A. Sistem berjalan. Kantor Kementerian Agama Kota Batam menerapkan sistem tata kelola TI yang tingkat defin proses, yaitu artinya proses. TI telah terdokumentasi, diintegrasikan, dan telah membantu pelayanan publik. B.
menggunakan jaringan. Sistem berjalan pada lingkungan kantor Sekupang, KUA, dan PTSP di Batam dengan tata kelola TI untuk mendukung layanan publik secara online. C. Provider. Untuk tidak menyebutkan provider tertentu, namun dukungan infrastruktur TI dan alokasi anggaran mendukung operasional ini secara internal. D. Analisis tingkat kematangan. Berdasarkan Domain Plan and Organize (PO) dan Monitor dan Evaluasi (ME), audit menemukan bahwa tata kelola TI mencapai nilai rata-rata yaitu 3,8 dan 3,9. Untuk dokumentasi yaitu menunjukkan bahwa proses telah dikelola dengan baik dan dapat diukur. Sementara itu definite proses menunjukkan bahwa proses telah ditetapkan namun belum mencapai tingkat pengelolaan yang didapat, seperti gambar berikut pada gambar pertama ini. Untuk dokumentasi gambar kedua yaitu masih definite proses, yaitu masih dalam proses. Untuk rekomendasi yaitu A. Manajemen kualitas. Kantor Kementerian Agama disarankan mengadopsi sistem manajemen mutu untuk mengontrol dan meningkatkan kualitas layanan. Dapat membantu dalam mengidentifikasi, mencegah, dan memperbaiki penyimpangan dalam menggunakan TI. B. Manajemen risiko diperlukan kerangka kerja manajemen risiko untuk mengidentifikasi dan menangani potensi ancaman yang dapat berdampak negatif pada infrastruktur TI setelah layanan publik. Ini penting untuk melindungi data dan menjaga keseimbangan layanan. Terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.